Ini 10 sudah saya pindahin ke lembar kerja saya. Oke, tuh soalnya udah saya pindahin di sini. Oke, langsung aja kita bahas. Intinya gini ya, ketika kita masukin fungsinya ini ya, si angkanya ini ya, variabelnya ini kita masukin, apakah 0 per 0? Kalau 0 per 0 maka kita pakai cara lain. Ini ternyata nggak 0 per 0 loh kalau kita masukin ya. Jadi tinggal kita masukin, duanya kita tulis nih ya, duanya kita tulis. Kemudian X-nya kita ganti dengan 1 ya. Oke. Per gitu ya, 3, X-nya kita ganti dengan 1. Oke, ditambahin 5 gitu ya. Jadi tinggal menggantikan nilai X. Kita mengganti nilai X-nya, 2 dikali 1, 3 dikali 1 tambahin 5 gitu ya. Oke, 2 kali 1 2 ya, per 3 kali 1 3, ditambahin 5. Oke, berarti 2 per 3 tambahin 5 8. Oke, jadi jawabannya 2 per 8. Boleh nggak dikecilin? Boleh, bergantung pilihan ganda nanti. Kalau di pilihan ganda ternyatanya jawabannya adalah 1 per 4, ya kalian pilih yang 1 per 4. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ngerti. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini kalau kita masukin hasilnya 0 per 0, ternyata enggak. Kalian bisa nebak dengan secara langsung aja ya, 2. Ini tinggal kalian kurang, 2 dikurangin 4 kan min 2, nggak mungkin 0 kan bawahnya. Oke, makanya kalau bawahnya nggak mungkin 0, maka tinggal kalian masukin min 3 dikali X-nya diganti 2 ya. Min 3 X-nya diganti 2. Oke, kemudian 2 dikurangin 4. Tinggal kalian ganti X-nya dengan 2. Oke, paham ya sampai sini? Nah, ini min 3 dikali 2 min 6 ya. Oke, per 2 dikurangin 4 min 2 ya. 2 kurangin 4 min 2. Oke, min bagi min jadi plus ya. 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi limit X mendekati 2 untuk fungsi aljabar min 3X per X min 4, jawabannya adalah 3. Langsung nomor 3. Nah, ini juga masih mudah ya, masih mudah. Kalau dimasukin juga ini nggak mungkin 0. Tinggal kalian buktikan aja. Ini X-nya 3 ya. 3 ditambahin 2 per 2, X-nya diganti 3 ya. X-nya diganti 3. 3 dikuadratin ditambahin 1. Gitu ya. Oke, 3 tambahin 2 5 ya. Oke. Nah, ini kita kuadratin dulu, 2-nya kita tulis, 3 dikuadratin 9 ya. Oke, ditambahin 1. Jadi jangan sampai kalian 2 kali 3 dulu, salah. Tapi kuadratin dulu ya, 3 dikuadratin 9. 9 kali 2, gitu ya, seperti ini. Berarti 5 per 2 kali 9, 18 ya, ditambahin 1. Jadi jawabannya 5 per 19. Jadi nilai limit untuk fungsi aljabar X kuadrat plus 2X kuadrat plus 1 mendekati 3, hasilnya adalah 5 per 19. Oke. Ini masih mudah-mudah dulu, ntar naik level menjadi agak susah-susahan ya. Oke, ini juga sama nih ya. Untuk fungsi seperti ini, tinggal kalian ganti X-nya dengan min 1. Berarti 2, X-nya diganti min 1, ditambahin 1 gitu ya. Kurungin. Oke, X-nya diganti ya, min 1 ya. Oke, dikurangin 2 gitu kan. Oke, per X-nya diganti ya, min 1. Min 1 dikuadratin, ditambahin 2 dikali min 1. Oke. Tinggal kalian masukin tuh ya. 2 kali min 1 min 2 ya. Oke. Ditambahin 1. Oke, min 1 min 2 min 3 ya. Oke. Min 1 dikuadratin 1 ya. Oke. Plus 2 dikali min 1 min 2 ya. Oke. Mudah-mudahan ngerti nih sampai sini, tinggal dikali-kaliin aja ya. Oke, 2 kali min 1 min 2 kan, ditambahin 1 gitu ya. Ini min 1 min 2 min 3 ya. Oke, kita kaliin ya. Min 2 ditambahin 1 min 1 ya. Oke, dikali min 3 gitu ya. Oke. 1 dikurangin 2 min 1. Oke. Hai. Min 1 kali min 3 3 ya. 3 dibagi min 1. Jadi jawabannya adalah min 3. Selesai. Mudah-mudahan ngerti nih ya. Jadi kalau jawabannya 0 per 0, maka kalian harus menggunakan alternatif lain. Nah, ini kayak ini nih contohnya nih. Nah, ini udah mulai nih 0 per 0. Nah, ini tinggal kita masukin coba ya. 3 dikuadratin, dikurangin 3, dikurangin 6 gitu ya. X-nya diganti 3 kan. 3 dikuadratin, dikurangin 3, dikurangin 6 gitu ya. Per X-nya diganti 3 ya. Oke, ini salah, masih ada kuadrat ya ini. Lupa nulis. X-nya diganti 2 ya. Sorry, X-nya diganti 3 ya. 3 dikuadratin, dikurangin 9. Kan ini udah kelihatan 0 per 0. 3 dikuadratin 9. 9 dikurangin 3, 6. 6 dikurangin 6, 0. Nah, 3 dikuadratin 9. 9 kurang 9, 0. Makanya 0 per 0 ini tidak memiliki penyelesaian kan. Sehingga kalian ketika ketemu soal-soal seperti ini, maka caranya adalah cara memfaktorkan. Ya, cara memfaktorkan. Ingat, kalau ketemu yang jawabannya 0 per 0, maka alternatif lainnya adalah cara memfaktorkan. Tinggal kalian faktorin ya. Ini saya kasih tahu nih ya. X kuadrat min X min 6. Yang atas ya, X kuadrat min X min 6. Ini kalau dikali hasilnya yang belakang, yaitu min 6 ya. Oke. Kalau dijumlahin hasilnya yang tengah. Yang tengah nggak ada angkanya nih Pak. Kalau nggak ada angkanya, minnya kita tulis. Angkanya nggak ada nih. Kalau nggak ada angkanya nilainya 1. Angka berapa kalau dikali min 6? Kalau dijumlahin min 1. Yoi. Min 3 sama 2 ya. Oke, min 3 sama 2. Min 3 dikali 2 min 6. Min 3 ditambahin 2 min 1. Gitu ya. Ya kan? Jadi angka atas sama angka bawah mesti sama. Ini min 3 kali 2 min 6. Min 3 tambah 2 min 1. Oke, jadi kalau kita faktorin gini nih. X min 3, X plus 2.
Kenapa kayak gitu Pak? Nah ini karena dia min, berarti X min 3. Ini karena duanya plus ya, duanya plus makanya X plus 2. Oke, per sekarang yang bawah nih, X kuadrat min 9. Kalau difaktorin gimana nih? X kuadrat min 9. Ya, kan yang namanya persamaan kuadrat, lazimnya, persamaan kuadrat itu lazimnya mempunyai X ya. X kuadrat, kemudian yang punya X, kemudian angka. Nah ini X kuadrat, kemudian yang nggak punya X nggak ada nih. Yang nggak punya X nggak ada ya, yang punya X nggak ada nih. Ketika yang punya X-nya nggak ada, berarti kita anggap 0. Nah, ini kalau dikali hasilnya min 9. Tuh, ya. Kan lazimnya dia yang belakang adalah angka, yang belakang adalah angka, yang tengah adalah huruf X. Ya ini nggak ada yang tengahnya huruf X, maka kita anggap karena dia nggak ada, maka dia 0. Beda dengan dia ada huruf X-nya tapi nggak ada angkanya. Kalau ada X-nya tapi nggak ada angkanya, berarti dia nilainya 1 ya. Ini minnya kita bawa. Nah ini nggak ada sama sekali X-nya. Nah makanya kita anggap 0 ya. Nah kalau dikali min 9, kalau jumlahin 0, berarti min 3 sama 3 ya. Oke. Min 3 kali 3 min 9. Min 3 tambah 3 0. Oke. Berarti ini X min 3 karena 3-nya bernilai min ya. Dan X plus 3 karena 3-nya bernilai plus. Itu ya. Oke, udah ini faktornya tuh. Jadi ini yang atas nih kalau kita faktorin hasil ini. Sedangkan yang bawah nih kalau kita faktorin hasilnya ini. Baru dicoret jika ada yang sama. Nah ini X min 3 sama, makanya kita coret. Kemudian ini X min 3 sama ya, karena kita coret. Jadi limit fungsinya kita ganti dengan X3 tuh ya. Oke. Karena udah ada yang sama kita coret, kemudian X-nya diganti 3 nih. Ya, 3 ditambahin 2 per 3 tambahin 3. Gitu, jadi jawabannya 5/9. Ya, tinggal diganti X-nya selanjutnya dengan 3. 3 ditambahin 2, 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6 ding. Kok 9 ya? Jadi jawabannya 5/6. Oke. Nah, ini lanjut nomor 6. Ya, perhatikan. Ini juga sama, memfaktorkan dulu ya. Ini yang atas dulu kita faktorin. 3X kuadrat min 14X plus 8. Ya, kemudian yang bawahnya kita tulis juga nih ya. Di mana nih kira-kira? Di sini aja deh. X kuadrat min 3X min 4. Oke. Yang bawah malah enak nih. Yang bawah malah enak nih ya. Yang ini malah enak. Kalau dikali hasilnya min 4 yang belakang ya. Kalau dijumlahin hasilnya yang tengah yaitu min 3. Angka berapa kalau dikali min 4 kalau jumlahin min 3? Angka berapa kalau dikali min 4 kalau jumlahin min 3? Yoi, min 4 sama 1 ya. Min 4 sama 1. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 tambah 1 min 3 ya. Berarti dia X min 4 karena 4-nya min. Dan X plus 1 karena 1-nya plus. Nah ini berarti ketahuan nih. Kita tinggal ganti ya. Limit X 2 gitu ya. Limit X mendekati 2 sama dengan. Ini yang bawahnya udah kita tulis ya. Yang bawahnya kita ganti ya. X kuadrat min 3X min 4 diganti sama X min 4 X plus 1. X min 4 X plus 1 gitu ya. Jadi ini faktornya nih, namanya faktornya. Ini kalau kita kali secara menyilang akan menghasilkan angka seperti ini. Ya, itu namanya faktor. Lalu bagaimana Pak kalau yang atas? Nah, khusus yang atas karena dia depannya ada angka, makanya pakai ABC nama lainnya ya. Kalau di ini bawah nggak ada angkanya di depannya nih, makanya dia langsung memfaktorkan seperti ini. Kalau ini ada angkanya di depannya ABC. Nah, kalau ada angkanya di depannya maka pakai rumus AC namanya ya. Oke, A dikali C, 3 dikali 8, 24 ya. Kalau dikalihin hasilnya 24. Oke. Kalau dijumlahin hasilnya yang tengah yaitu min 14. Angka berapa? Kalau dikali jadi 24, kalau jumlahin jadi min 14. Yoi. 12 sama 2 ya. Min 12 sama min 2. Min 12 sama min 2. Min 12 kali min 2 24 positif ya. Min 12 tambahin min 2 min 14. Oke. Berarti dia X negatif 12 karena 12-nya bernilai negatif ya. Dan X negatif 2 karena 2-nya bernilai negatif ya. Dan jangan lupa kalau dia udah selesai sampai sini nih. Karena depannya nggak ada angkanya. Nah kalau dia depannya ada angkanya makanya dibagi sama angka depannya. Yaitu angka depannya 3 maka kita bagi 3 gitu ya. Kalau bisa dibagi kita bagi. Nah ini bisa dibagi ya. Berarti X min 12 dibagi 2. 12 dibagi 3 adalah 4 ya. Oke. Ini bisa dibagi nggak? 2 dibagi 3 nggak bisa. Kalau dia nggak bisa bagi maka dia naik. Jadi 3X ya. 3X min 2. Tuh 3X min 2. Jadi ini faktornya adalah ini tuh. Yang atas adalah X min 4. 3X min 2. X min 4. X min 4. 3X min 2. Gitu ya. Jadi yang atas nih kalau kita faktorkan akan menghasilkan X min 4, 3X min 2. Tuh ya. Jika ada yang sama kalian coret. Nah ini X min 4 sama, ini X min 4 sama. Lalu tinggal kalian ganti nilai X-nya dengan si limit yang diminta. Yaitu mintanya mendekati 2. Diganti 2 ya. 3X-nya diganti 2 dikurangin 2 gitu ya. 3X-nya diganti 2 dikurangin 2 gitu ya. Per X-nya diganti 2 ya. 2 tambahin 1 gitu tuh. Oke. 3 kali 2 6. 6 dikurangin 2 gitu ya. Oke. Per 2 tambah 1 3. Oke. Mudah-mudahan sampai sini ngerti banget ya. 3 dikali 2 kan 6. Kerjain yang kali dulu ya. 3 kali 2 6. 6 dikurangin 2. Oke. Jadi jawabannya 4/3. Jadi limit X mendekati 2 untuk fungsi aljabar seperti ini menghasilkan 4/3.
Oke, lanjut soal berikutnya. Jika kalian ngerti dan paham, silahkan ditekan tombol like-nya, di-subscribe juga channelnya, dan di-share ke teman-temannya ya. Biar pada nonton, biar pada belajar. Oke, ini materi matematika kelas 11. Wajib kalau tidak salah nih ya. Oke, kemudian kalau ini kan kalau dimasukin tetap hasilnya 0/0 ya. Kalau nggak percaya buktiin aja. Intinya kalau bentuk aljabar kayak begini nih ya, kalau udah 2 begini tuh, biasanya bentuknya 0/0. Langsung aja kita faktorin ya. X kuadrat min 5x plus 6 yang atas. Kemudian yang bawah juga sama ya, x kuadrat plus 2x min 8 yang bawah ya. Oke, kita faktorin. Ini karena kebetulan depannya sama-sama nggak ada angka, makanya enak. Langsung ngerjainnya kayak gini nih. Kalau dikali hasil yang belakang yaitu 6, dan kalau dijumlahin hasil yang tengah yaitu min 5. Oke, ini juga sama ya. Kalau dikali hasil yang belakang yaitu min 8, dan kalau dijumlahin hasil yang tengah yaitu 2 ya. Oke, angka berapa nih? Kalau dikali 6, kalau jumlahin min 5. Min 2 min 3 ya. Oke, min 2 min 3. Min 2 kali min 3 6 positif. Min 2 tambahin min 3 min 5 ya. Oke. Berarti x negatif 2 ya karena 2-nya negatif, dan x negatif 3 karena 3-nya negatif. Ini berapa nih kalau dikali min 8 kalau jumlahin 2? Yoi, 4 sama 2 ya. 4 sama 2. Tapi 2-nya di mana nih supaya dia jadi 2? 2-nya di min ya. Minnya di 2-in gitu ya. Oke. 4 kali min 2 min 8. 4 dikurangin 2, 2 ya. Oke, berarti x positif 4 karena 4-nya bernilai positif ya. Dan x negatif 2 karena 2-nya bernilai negatif. Nah, ini namanya faktor nih. Nah, ini kalau kalian kali silang akan menghasilkan ini. Dan ini kalau kalian kali silang hasilnya akan ini. Nah, oke. Tinggal kalian masukin ke sini tuh. Ke soal tadi ya. Limit x mendekati 2. Fungsinya kalian tulis ulang. Yang ini udah jadi ya. Yang x kuadrat min 5x plus 6. Kita ganti sama x min 2, x min 3. X min 2, x min 3. Jangan lupa pakai kurung ya. Oke, yang bawah x kuadrat plus 2x min 8 menghasilkan x plus 4 x min 2 ya. X plus 4, oke, x min 2. Jika ada yang sama lalu kalian coret x min 2 nya sama tuh ya. Tinggal kalian coret. Lalu kalian ganti fungsi x nya dengan 2 ya. 2 dikurangin 3, oke, per 2 tambahin 4 ya. Oke, mudah-mudahan ngerti. Pak, materi basis bilangan kayak gimana sih Pak? Di YouTube Bapak udah ada belum? Materi apaan? Apaan itu logaritma? Ini ganti 2 ya. 2 dikurangin 2 tambahin 4. Oke. 2 kurangin 3 min 1 ya. 2 tambahin 4 6. Jadi jawabannya min 1/6. Oke, nomor 8 sekarang. Nomor 8. Nah, ini juga sama nih. Oke. Oke, nomor 8, limit fungsi aljabar. Waduh. Di rumah saya ini mendung nih. Padahal baru jam berapa? Baru jam setengah 6. Kurang ya. Apa lewat? Oke, tinggal kita faktorin ya. Oke. Lah ini videonya sedikit nggak fokus dia nih. Oke, kita faktorin ya. X kuadrat plus 5x plus 6 ya. Yang atas x kuadrat plus 5x plus 6. Kemudian kita faktorin juga bagian yang bawah ya. Yaitu, waduh, come on. Oke, waduh. Oke, x kuadrat plus x min 2 ya. Oke, come on. Oke. X kuadrat plus x min 2. Oke, videonya kurang fokus. Oke, ya jadi yang atas sama yang bawah kita faktorin. Oke. Woi. Kalau dikali hasilnya yang belakangnya itu 6 ya. Dan kalau dijumlahin hasilnya yang tengah yaitu 5. Angka berapa kalau dikali 6 kalau jumlahin 5? Yoi. Berapa? Oke, 2 kali 3 ya. 2 kali 3 6, 2 tambah 3 5 ya. Oke. Berarti x positif 2 karena 2-nya bernilai positif ya. Dan x positif 3 karena 3-nya bernilai positif. Ini juga sama kita faktorin. Kalau dikali hasil yang belakang yaitu min 2 ya. Oke. Dan kalau jumlahin hasil yang tengah. Yang tengah itu yang nilai x ya. Di sini nggak ada angkanya berarti dia nilainya 1. Oke, kalau dikali min 2 kalau jumlahin 1. Yoi, 2 sama min 1 ya. 2 sama min 1. Ya kan? Bahas soal nilai mutlak Kak. Udah ada Miko. Buka YouTube saya dah. Nilai mutlak udah seabrek-abrek banyak banget. Ulangannya juga udah saya bahas. 2 kali min 1 min 2 ya. 2 dikurangin 1 1. Oke, berarti x positif 2 karena 2-nya positif ya, dan x negatif 1 nih karena 1-nya negatif ya. Oke, limitnya sekarang kita puter ya. Limit x mendekati 1 ya. Limit x mendekati 1 diganti fungsinya yang atas ya, x kuadrat plus 5x plus 6 diganti sama ini nih. X plus 2 x plus 3 gitu ya. X plus 2 x plus 3. Sedangkan yang x kuadrat plus x min 2 diganti sama x plus 2 x min 1. X plus 2 x min 1. Untuk video lainnya silakan buka-buka aja YouTube saya ya. Kalian tinggal cari, kalian tinggal tontonin. Semuanya udah lengkap banget. Dari yang mudah-mudah sampai yang susah. Kelas 10, 11, 12 ada ya. Bahkan SMP juga ada, lengkap banget. Ini kita coret ya karena dia sama tuh ya. Oke. Diganti x-nya sama 1 ya. 1 ditambahin 3 per. Oke. Woi, yang sama siapa nih? Yang sama. Oke. Yang sama siapa nih? Kalau dikali, wow,
Ternyata dia tidak bisa memiliki penyelesaiannya. Ketika penyelesaiannya pun tidak bisa, maka kita bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan turunan. Oke, ntar cara lainnya ya. Ketika dia ternyata memang tidak bisa juga, ini kan hasilnya tetap 0 ya bawahnya ya. 1 tambahin 3, 4 kan ya. Kemudian hasilnya bawah 0 nih. Iya kan? Iya kan, hasilnya bawah 0 ya. Oke, ketika bawahnya 0 nih, maka ada alternatif lain, yaitu tidak menggunakan pemfaktoran. Ini ternyata kalau kita masukin 1 kan, ini kan sama nih ya. Plus 2 sama plus 3 sama kan? Plus 2 sama plus 3 nih sama kan ya, ini sama ini sama ya. Ketika kita masukin ternyata hasilnya 0 per 0 juga. Bukan 0 per 0 sih, yang bawahnya jadi 0 ya, yang bawahnya jadi 0. Maka alternatif lain menyelesaikannya adalah dengan cara turunan ya, dengan cara turunan. Alternatif lain ketika ternyata difaktorin pun akan menghasilkan 0 per 0 ya, atau bawahnya 0 ya. Ketika dimasukin dengan cara memfaktorkan ternyata masih membawakan hasil 0 bawahnya, maka menggunakan cara yang terakhir, yaitu menggunakan turunan. Ini x kuadrat kalau diturunin jadi 2x ya. 2-nya turun ke depan, tinggalan x. Oke, plus kalau punyanya x doang berarti tinggalan 5. Gitu ya. Termasuk yang ini nih. 2-nya turun ke depan, gitu ya. Tinggalan x. Oke. X diturunin jadi 1. Ini alternatif lainnya. Oke. 2 dikali 1 ditambahin 5. Oke, per 2 dikali 1 ditambahin 1. Ketika buntu ya, ketika buntu menggunakan pemfaktoran tidak bisa, ya, hasilnya bawahnya tetap 0, maka alternatif lain dengan menggunakan turunan. Ya, 2 dikali x ya, keduanya ke depan nih, 2x plus 5. Oke, 2x plus 1, karena x turunannya adalah 1. Karena nilai x sebenarnya 1 gitu ya, x-nya dihilangin. Udah, begitu doang kan. Oke. Ya, 2 kali 1 2, 2 tambahin 5 7, per 2 kali 1 2 tambahin 1 3. Jadi jawabannya 7 per 3. Oke. Soal berikutnya. Waduh. Jadi intinya gitu ya, ketika dia mentok, menghasilkan cara pemfaktoran menghasilkan yang bawahnya 0, maka cara selanjutnya adalah menggunakan turunan. Dan di YouTube saya turunan udah ada saya jelasin cara menurunkan fungsi aljabar. Oke, ini juga kita tulis ya, Shalom. 2x kuadrat min 5x min 3. 2x kuadrat min 5x min 3. Kemudian ini juga kita tulis 2x kuadrat plus 11x plus 5. 2x kuadrat plus 11x plus 5. Oke, ini tinggal kita faktorin pakai rumus ABC ya. Ini A, ini B, ini C. Ini karena depannya ada angkanya, makanya pakai ABC juga. Ini A, ini B, ini C. Oke, ya, mudah-mudahan ngerti ya. Jadi fungsi yang atas kita turunin, fungsi yang bawah juga kita turunin. A kali C, 2 kali min 3 min 6 ya. Oke, kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlahin hasilnya yang tengah yaitu min 5. Oke, angka berapa? Yoi, min 6 sama 1 ya. Min 6 kali 1 min 6, min 6 tambah 1 min 5. Jadi angka atas sama angka bawah mesti sama nih. Min 6 kali 1 min 6 ya. Min 6 tambah 1 min 5. Oke, berarti x min 6 karena 6-nya min, dan x plus 1 karena 1-nya plus. Gitu ya. Karena di depannya ada angka 2, ini kan di depan fungsinya ada angka 2 ya. Maka dibagi angka 2. Gitu. Dibagi 2 bisa ya, berarti x min 3. 6 dibagi 2 3 kan. Nah, ini dibagi 2 nggak bisa. 2-nya naik ke x, 2x plus 1 gitu ya. Oke, sekarang yang bawah nih. Oke, sama pakai AC ya, A kali C. 2 dikali 5 10. Kalau dikali hasilnya 10, kalau dijumlahin hasilnya berapa? 11 ya. Oke. Yoi, 10 sama 1. 10 kali 1 10. 10 tambah 1 11. Oke, berarti ini x positif 10 karena 10-nya bernilai positif, dan x positif 1 ya, karena 1 bernilai positif. Lalu jangan lupa dibagi sama angka depannya adalah 2 ya, maka dibagi angka depannya 2. Oke. Ya, berarti x 10 dibagi 2 5 ya. Oke, x ini nggak bisa dibagi, makanya dia naik ya, 2x plus 1. Oke, ya. Jadi fungsinya sekarang udah diganti ini. Fungsinya yang tadinya Bugono jadi diganti ya. Yang atas tuh yang ini ya. Hasilnya adalah x min 3 2x plus 1. X min 3 2x plus 1. Sedangkan yang bawah nih, ini tuh ya. Hasilnya adalah x plus 5 2x plus 1. X plus 5, oke, 2x plus 1. Tuh ya. Oke. Ternyata ketika kita coret, bawahnya ntar jadi 0. Percaya deh. Ini kan dimasukin min 5 nih. Min 5 min 3. Min 5 min 3. Terus bawahnya diganti min 5 ya. Min 5 tambah 5. Min 5 tambah 5. Hasilnya bawahnya 0. Sedangkan limit itu tidak boleh bawahnya 0 tuh. Makanya ketika menggunakan pemfaktoran tidak bisa, maka alternatif selanjutnya adalah menggunakan turunan. Oke, kita tulis ya. 2 kali 2 tuh ya. 2 kali 2 4. X gitu ya. Min 5. 2 kali 2 4. X tinggalan sendiri. Kemudian ini min, X dicoret ya. Min 5. Per bawahnya juga ya. 2 kali 2 4. 4x gitu ya. Plus, oke. X-nya kita coret 11 ya. Oke.
Baru dah tinggal kalian ganti sama min 5 tuh. Ya, tinggal kalian ganti sama min 5 fungsi X-nya ya. Oke, berarti 4 dikali min 5 dikurangin 5 per 4 dikali min 5 ditambahin 11. X-nya diganti sama min 5. 4 kali min 5 min 20 ya. Min 20 min 5, min 20 min 5. Oke, 4 kali min 5 min 20 ditambahin 11. Oke, min 20 min 5 min 25 per min 20 tambahin 11 min 9 ya. Oke, min ketemu min plus jadi jawabannya 25 per 9. Oke, mudah-mudahan paham dan mengerti nih ya. Oke, jadi ketika menggunakan pemfaktoran menghasilkan hasil bawah tetap 0, maka gunakan cara selanjutnya yaitu dengan cara turunan. Pak, saya belum mengerti turunan, silakan tonton YouTube saya terkait dengan turunan. Oke, ini mau langsung aja ya, mau langsung aja pakai turunan aja, biar enak ya. Pakai turunan nih, saya kasih tahu cara cepetnya ya. 2 dikali 3, 6. X gitu ya. Ditambahin, ini X-nya hilang jadi tinggal 11. Oke, ini bawahnya kita turunin ya. 2 turun ke depan jadi 2X gitu ya. Tambahin X-nya kita coret jadi tinggal 2 ya. Oke, itu cara cepetnya. Ntar pasti hasilnya sama. Oke, 6 diganti X-nya nih ya. X-nya diganti sama 2 ya. Oke, ditambahin 11. Per 2 dikali 2 ditambahin 2 ya. X-nya tinggal kita ganti sama 2. Oke, 6 kali 2, 12 ya. Oke, 6 kali 2 adalah 12. Waduh. Oke, videonya sedikit nggak fokus karena mendung, angin. Karena juga HP-nya udah mulai panas. Oke, 6 dikali 2, 12 ya. Ditambahin 11. Per 2 kali 2, 4 ya. Oke, ditambahin 2. Oke, jadi jawabannya adalah 23 per 6 ya. Oke, 12 ditambahin 11, 23 ya. Oke, 4 tambahin 2, 6. Astagfirullahaladzim. HP-nya jedak-jeduk. Itu ya. Oke, 6 dikali 2, 12 ditambahin 11 jadi 23. 2 kali 2, 4 tambahin 2 jadi 6 ya. Oke, jadi jawabannya 23 per 6. Ya, ini ketika difaktorin pun hasilnya 0 per 0 loh. Makanya kita menggunakan turunan. Jadi ada 3 cara ya. Pertama, kalian masukin. Kalau dimasukin hasilnya bisa, seperti soal nomor 1 ya. Ketika dimasukin hasilnya bisa nih, maka dia penyelesaiannya ya seperti 1 sampai 4 tuh penyelesaiannya. Namun ketika dimasukin menghasilkan 0 per 0, maka cara pertama adalah memfaktorkan. Kalau difaktorin pun hasilnya tetap bawahnya 0, maka cara selanjutnya menggunakan cara yang tadi saya sebutkan, yaitu menggunakan cara turunan. Seperti nomor 9 ya, 9 dan 10. Oke, mudah-mudahan ngerti dan paham. Silahkan di like, di subscribe, dan di share.